Yang lain udah mau masuk nggak? Masih muat nih. Ayo masuklah. Tak apa, masuk. Ayo Bu. Yuk masuk Bu. Ayo. Hah? Udah mau masuk, ayo masuk Bu. Apa? Ayo silakan masuk, masih banyak kosong di dalam. 10 orang lagi masuk nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya kita baca Fatihah dulu kepada guru-guru kita, pada pengarang kitab ini. Qatil hadratin Nabi Mustafa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila jambiya wal awliya wa ila jamal habaib sawir kabirat qarata wa syarik al-ardi ila magharib barra barathu thumma khususan ala Habib Abdullah bin Ali Abdul Sahibati wa ila Habib Abdullah Syatiri wa Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri wa ila Hasan Baharun wa Abu Hudayj bin Muhammad Al-Ridwan thumma kadaki Al-Habib Amin bin Musin Al-Ridwan alaihi Abdul Hamid Bata khususan ila pengarang kitab Safinatul Hijjah Syekh Salim Sumer dan pengarang kitab Al-Kawair Syekh Samsuddin Ad-Dahabi, juga kepada guru-guru kita, semua orang tua kita yang telah mendahului kita, keluarga kita, mudah-mudahan oleh Allah diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, ala hadini ya kulli niyatin shalih wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pelajaran kita, kitab Safinatun Najah. Alhamdulillah tidak terasa Majelis Takmir ini sudah 1 tahun. Kemarin kita sudah mengadakan ziarah atau ziarah ke beberapa makam-makam wali-wali yang ada di Kalimantan Barat. Insya Allah kalau bisa ini rutinan tiap tahun, walaupun tidak tiap tahun, 2 tahun sekali gitu ya, sekaligus untuk refreshing lah Bu ya, refreshing dan dapat pahala lagi. Baik, kita lanjut bab selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladzi yadhuru minan najasat thalathun. Sesuatu yang menjadi suci, najis, asalnya najis tapi bisa jadi suci, itu ada 3. Asalnya najis, tapi walaupun najis dia bisa berubah hukumnya jadi suci. Ada 3 benda, ada 3 perkara. Yang pertama al-khamru, khamr. Khamr itu minuman keras. Minuman keras. Jadi kata Nabi, ma haruma qaliluhu haruma katsiruhu. Minuman keras sedikitnya haram, apalagi banyaknya. Kadang-kadang ada orang gini, ya aku kan tak mabok, cuma minum sedikit Pak. Bisa gak untuk obat? Zaman dulu biasa ada orang minum obat dari anggur, minuman anggur, tahu anggur? Itu kan sejenis minuman keras. Untuk obat boleh gak? Walaupun dikit saja untuk obat boleh? Tidak boleh. Ada hadis Nabi mengatakan begini, Allah tidak menciptakan obat di barang yang najis. Bohong. Kalau ada orang mengatakan ini minum kencing tikus nanti akan bohong, tidak ada. Allah tidak ciptakan obat dari barang yang najis. Tapi kalau barang yang jijik ada. Contoh barang yang jijik yang tidak najis ya tapi haram dimakan. Orang bengek. Biasanya orang bengek makan apa tuh? Biasa ati unta halal. Ada lagi selain ati unta? Apa tuh yang terbang malam-malam tuh besar, apa namanya? Bukan bosnya kelelawar. Kalong. Kata orang Jawa tuh kalong, tahu kan? Kelelawar yang besar tuh. Biasanya kan dimambe hatinya dimakan untuk obat bengek. Itu enggak apa-apa. Kalau enggak, kita udah coba obat-obat lain, enggak cocok, lalu kata orang ditunjuk biasa pakai hatinya kalong. Itu enggak apa-apa boleh. Kenapa? Itu bukan barang najis, cuma haram dimakan. Kayak gatal-gatal biasanya. Kita udah berobat sana sini enggak sembuh. Kata orang makan sate ular. Ada yang pernah dengar enggak? Ular haram hukum dimakan tapi dipegang enggak najis, masih ada obatnya, masih bisa untuk obat. Tapi kalau benda najis enggak ada cerita. Allah enggak menciptakan obat dari barang yang najis ya. Terus khamr atau minuman keras bisa jadi suci idza takhallalat bi nafsiha, jika berubah jadi cuka. Berubahnya berubah sendiri. Ya. Contoh gini. Ibu pernah enggak makan tapai binaon? Tapai apa namanya itu?
Binaon nih, yang dari ketan. Nah, itu ibu buat tapai. Kalau masih lama-lama itu kan enak manis. Coba ibu biarkan lama-lama. Biarkan seminggu lagi, 2 minggu lagi. Lama-lama jadi apa? Jadi arak. Jadi minuman keras. Ibu nyimpan air kelapa. Air kelapa apa tuh? Kelapa tua dikumpulkan airnya. Simpan lama-lama. Dapat seminggu atau 2 minggu ngegas dia, ngegas. Itu ketika ngegas itu namanya khamar. Minuman keras, hukumnya haram. Tapi ketika kita biarkan lama-lama, sebulan lagi dia berubah jadi cuka. Berubah jadi cuka, hukumnya halal. Dengan syarat berubahnya bukan kita yang ngaco, berubah sendiri. Kalau berubahnya karena kita ngaco, contohnya, ya, dia dapat seminggu, dia menjadi khamar, minuman keras, cium baunya ngegas, diminum ini pasti mabuk. Lalu kena kita biar cepat berubah jadi cuka, kita aduk dengan baik sendok, kita aduk begini. Ketika dia berubah jadi cuka, tidak boleh. Kenapa? Karena berubahnya bukan berubah sendiri, berubah karena perbuatan manusia, tidak boleh. Atau kita masukkan obat biar berubah jadi cuka, tidak boleh. Jadi dia boleh diminum jadi cuka ketika berubahnya berubah sendiri. Makanya banyak cuka ada terbuat dari apel, ada cuka terbuat dari anggur, cuka apel. Ya anggur, ibu peras ya. Peras, apalagi sekarang anggur murah ya. Kalau dulu yang makan anggur tuh orang kaya ya, sampai 100.000. Waduh, sekarang tak ada harganya anggur, ada 20.000. Coba asam lah. Kalau di sana di Mekah, kalau udah banjir anggur, saya dulu mondok di Hadramut di Yaman, di Mekah pun sampai sekarang masih. Itu anggur 3 kilo, kalau udah banjir 3 kilo manis, itu harganya duit kita cuma 5 rial. Duit kita cuma 20.000. 20.000 ya Bu, 3 kilo. Manis, sangat manis sekali. Anggur Mekah sana. Nah, ibu kalau mau makan anggur Mekah, yuk ikut saya 17 Desember saya bawa, yuk. Bawa 20.000 ya. Murah anggurnya. 3 kilo. Ongkosnya mahal. Mudah-mudahan semua nyampe ke sana bisa makan anggur sana ya. Artinya kalau makan anggur sana kan berarti umroh. Ya. Itu anggur, kalau kita diperas airnya, biarkan lama-lama. Seminggu jadi arak. Dibiarkan lagi seminggu atau 2 minggu, nanti berubah jadi cuka. Ketika jadi arak, tidak boleh kita konsumsi. Tapi ketika kita biarkan agak lama sedikit, berubah sendiri jadi cuka. Ketika udah jadi cuka, boleh kita konsumsi. Tahu kismis? Itu kismis terbuat dari apa? Ibu kan makan pakai itu kismis, terbuat dari apa kismis itu? Dari anggur. Di Arab tuh anggur ada bentuk, memang anggur kecil-kecil, anggur segini, tak besar dia. Kayak manusia, ada ketuk dia tuh, ada manusia ketuk kan. Kecil-kecil itu. Memang tak usah tinggi, kayak saya nih. Saya walaupun makan banyak, ya udah segini dah. Tak mungkin gendut. Maka kalau makan tiap hari dimasukkan 5 piring, segini udah. Sama dengan anggur tuh ada macamnya. Ada anggur kecil-kecil gini, kecil-kecil, tak bisa besar. Ada anggur yang besar segini. Ibu mungkin sekarang anggur hijau tuh kan, yang dijual. Dulu pertama masuk di Pontianak 150, sekarang pun murah, ada 50.000 ya. Itu yang kecil-kecil, yang model anggur kecil-kecil itu dijemur. Kalau udah musim puncak panas, itu sampai saya haji tahun 2018, itu panasnya sampai 58 derajat panasnya. Yang haji tahun 2024 itu panasnya hanya sekitar 50 derajat. Itu kalau puncak panas Bu, saking panasnya kita mau masak telur, tak usah direbus, tak usah. Ibu cari gelas, tapi gelasnya harus gelas dari seng, gelas dari besi yang zaman dulu tuh. Beri air, simpan telur 2 butir 3 butir, jemur, biarkan setengah jam, masak. Saya ketika mondok beli telur 2 butir, telur mentah. Maksud saya mau dimasak, masak untuk pakai campur Indomie. Saya simpan di lemari, saya lupa. Dapat sekitar 2 minggu ada suara cit kata dia. Kawan-kawan di kamar apa ada suara tikus kali. Iya kali ya tikus, cari. Kayaknya saya punya lemari, memang cari buka untuk gudang lemari saya itu untuk tempat barang. Kayak dalam lemari, saya buka ada anak ayam 2 ekor. Dari mana ayam nih? Kayaknya anak ayam jin, kayak anak jin kali ini. Saya lihat ada telur, ada kulitnya. Saya lupa, netas saking panasnya. Ya. Jadi akhirnya anggur kecil-kecil tersebut dijemur, lama-lama kering, jadilah kismis. Itu asal-usul kismis. Jadi kembali lagi tadi, khamr, minuman keras, jika kita biarkan tidak disentuh, tidak diganggu, tidak dikacau, berubah lama-lama, berubah sendiri jadi cuka, maka hukumnya halal. Semua cuka asal usulnya dari khamr, Bu. Asal usulnya dari khamr, dari khamr minuman keras, termasuk cuka
Apa tuh cuka yang kita bahas tentang bubur tuh? Nanti kita bubur. Ada cukanya kali ya. Tapi ini cuka halal, udah ada cuka ya, bukan bir lagi ya, bukan minuman keras lagi. Ya. Terus, yang kedua, ada barang yang asalnya najis bisa jadi suci dengan apa? Yang kedua, wajildul maitah, kulitnya bangkai. Idza dubira jika disamak, kulit bangkai. Jadi suatu hari ada sahabat Nabi nyeret seekor kambing. Ada kambing mati kena sahabat Nabi diseret. Ketika Nabi nak keluar rumah, dilihat ada sahabat Nabi nyeret kambing. Ngapa tuh kambing kau seret? Kalau bahasa Pontianak, mati Nabi mau saya buang. Jangan kau buang lo, sayang, ambil lo kulitnya, kata Nabi. Ambil kulitnya, nanti kau samak, bisa digunakan untuk sajadah. Jadi kulitnya bangkai dengan syarat bangkai hewan yang bisa dimakan. Harimau bisa tidak dimakan harimau? Tidak bisa. Beruang tidak bisa. Yang bisa dimakan kambing, kerbau, apa lagi? Kuda, sapi. Kalau sapi, onta, rusa itu bisa dimakan. Kancil, kelinci itu bisa dimakan. Kulitnya tuh Bu, kalau dia mati tidak disembelih. Beda kalau disembelih. Kalau mati tidak sembelih itu namanya bangkai. Ibu punya kambingnya mati mendadak. Sayang, jangan dibuang. Dagingnya tidak boleh dimakan. Kulitnya gunakan. Ambil kulitnya ambil. Daging kulitnya buang. Lalu kulitnya disamak. Apa tuh disamak? Disamak tuh direndam dengan sesuatu yang keras, dengan sesuatu yang pedas, atau sesuatu yang pakat. Disebutkan dalam sini, disebutkan diantaranya. Kadzau kitoirin, seperti tai burung, tai ayam. Kamu simpan, nih, anggaplah ini kulit di kambing. Ibu punya kambing mati, diambil kulitnya, ya daging di kulit dibersihkan, dibuang, lalu simpan di bak besar, diberi tai ayam. Tai ayam, anggaplah 3 kilo lah, tai ayam, beri air, tutup. Biarkan selama 3 hari 3 malam. Nanti lama-lama itu saking panasnya tuh, rontok bulunya rontok. Tinggal ibu sucikan pakai sabun, sikat, bersihkan, jemur, kering. Tinggal ibu mau buat sajadah, boleh. Itu bangkai caranya. Nggak harus tai ayam. Apa yang pedas? Cabai, rendam pakai cabai boleh. Atau suatu yang kelat, kata orang Pontianak, yang pakat. Contoh yang pakat, kulit pisang mentah, itu kan pakat. Rendam pakai itu, boleh. Sedangkan hewan yang disembelih nggak perlu disamak. Ibu nanti Idul Adha kan disunnahkan kita nyembelih kambing atau sapi. Idul Adha. Kulitnya itu kan itu disembelih. Disembelih enggak perlu disamak. Tinggal ibu ambil kulitnya, tinggal sucikan, kan ada bekas-bekas tai itu ya najis, bekas-bekas darah, tinggal sikat ya biar tak bau, beri rinso, beri sabun, tinggal jemur, tak perlu rendam-rendam kayak tadi 3 hari 3 malam itu tak perlu. Tinggal sikat, buang najis-najisnya, beri sabun, jemur, tinggal ibu pakai. Mau pakai sajadah boleh. Mau dimakan boleh. Yang hewan udah disembelih itu boleh dimakan kulitnya. Makanya ada namanya keropok kulit sapi. Di Jawa biasa ada. Pontianak juga ada kadang-kadang jual. Keropok apa namanya tuh? Keropok itu sapi itu kata orang Jawa tuh. Krecek atau rambak. Kalau orang Jawa bilang rambak. Kalau kita makan itu, ibu makan, coba ibu makan tak usah minum. Nyobalah kalau bisa sebungkus tak usah minum. Sama dengan makan kuning-kuning telur sebulan butik, tak usah minum. Sebenarnya Bu ya, kalau kita ikut Nabi, kenapa kita ini banyak penyakit? Kenapa kita banyak penyakit? Karena kita makan tidak ikut Nabi. Sunnahnya sebenarnya tuh, sebelum makan apa-apa, nih lauk nih ayam apa, sunnahnya ngambil garam loh. Ngambil garam, tangan kita gini kan, ke garam. Baru kita makan. Setelah makan, beri garam lagi. Dan Nabi Muhammad kalau makan tidak minum. Selesai makan, udah agak selesai makan sekitar 5-10 menit baru Nabi minum. Sedangkan kita setiap makan sambil kalau tidak minum. Makanya kita banyak penyakit, kena penyakit ginjal. Ya, kenapa? Karena kita tidak biasa. Saya punya paman di Mekah, namanya Paman Toha.
Paman Toha ini abahnya namanya Kiai Haji Abdul Malik. Kiai Haji Abdul Malik punya ayah namanya Kiai Haji Fathul Bari Peniraman. Jadi Kiai Haji Abdul Malik itu abangnya almarhum Kiai Darwis. Kiai Darwis dengan Banyi, umminya Umi sepupu sekali. Nah, jadi Paman Toha ini dua pupunya Umi. Saya manggil Paman. Itu kalau saya kan tiap ke Mekah, barusan 2 minggu lalu, kurang lebih 3 minggu lalu saya ke Mekah. Setiap ke Mekah ke rumah beliau, ya, diundang makan beliau, masya Allah, ngamalkan sunnah Nabi. Makan ya orang Arab, makan banyak bu, setelah makan tidak minum. Masya Allahnya tidak begitu ya. Padahal makannya banyak. Nanti dapat sekitar 15 menit setelah selesai makan baru dicerita. Dapat 15 menit baru minum. Dan masya Allah orangnya sehat, sampai 80 umur sehat. Nah, kalau kita amalkan, cuma karena kita udah tak biasa dah. Kenapa tak biasa? Karena kita makannya kunyahnya cuma 3 kali ditelan. Sunnahnya itu kunyahnya 33 kali. Pernah enggak? Makan, hitung 3 telan. Kalau kita gimana? Apalagi lau enak ya, lau enak. Kayaknya tak ditelan kayaknya, langsung masuk. Makanya kita banyak kena penyakit. Ngapa? Karena kita tidak ngamalkan sunnah Nabi. Jadi hewan yang sudah disembelih tidak perlu disamak lagi. Yang perlu disamak bangkai. Makanya ibu kalau ada punya miara sapi mati jangan dibuang. Ambil kulitnya, ya, disamak tadi, direndam dengan sesuatu yang pedas, pakai cabai ke, aku pakai tai ayam, rendam 3 hari 3 malam, ambil, tinggal cuci kan, jemur, udah boleh pakai sajadah. Dijadikan sajadah, jadikan baju, jadikan jaket, tapi dimakan tak boleh. Dimakan tak boleh, kenapa? Karena dari bangkai. Sedangkan hewan yang mati disembelih itu tidak perlu disamak, langsung dicuci, jemur, jadikan sajadah atau potong kecil-kecil, direbus, digoreng, boleh. Jadikan kayak ada rujak apa namanya tuh yang acingur, yang kayak yupi gitu tuh, kayak permen karet tuh. Terus, tapi ingat, ini yang boleh kita pakai hanya kulitnya saja. Selain kulitnya tidak boleh. Yang tidak boleh apa? Oharaja bihisyar. Tidak boleh ada di kulit tersebut bulunya. Tidak boleh. Bulunya harus buang. Jadi kulit bangkai tadi, bulunya harus dihabiskan. Tidak boleh ada. Yang bersisa dagingnya, kadang-kadang kalau kita ambil itu kan ada sisa dagingnya. Itu tidak boleh, harus habis. Bulunya harus habis. Yang boleh dipakai hanya kulitnya. Jadi caranya kemana? Nanti boleh pakai mesin mesin pemotong cukur. Bulunya dibuang. Setelah bulunya dibuang, baru boleh kita pakai untuk sholat, untuk baju dan sebagainya. Ingat bulu, jangan bulu yang lain-lain. Ya, ini bulu hewan yang tidak boleh dimakan. Ibu biasanya pegang kucing tak? Suka tak kucing? Nabi Muhammad paling suka kucing. Sampai Nabi Muhammad punya kucing. Tahu tak kucing Nabi? Namanya siapa? Ada yang tahu namanya? Muizzah. Ya. Sampai ada sahabat Nabi yang suka miara kucing. Namanya siapa? Ada yang tahu? Abu Hurairah. Kenapa beliau dipanggil Abu Hurairah? Abu Hurairah itu bahasa Arab. Abu bapak, Hurairah kucing. Jadi Abu Hurairah bapaknya kucing. Bahasa jadinya pecinta kucing. Beliau kalau jalan kemana-mana, beliau ini punya jubah baju kayak saya nih. Ininya lebar. Ada mungkin sekitar 2 kilo. Ininya nih lebar. Yang kanan lebar, yang kiri lebar. Yang kanan untuk apa gunanya? Ketika Nabi masuk masjid, sendal Nabi diambil disimpan di sini. Sebelah kiri untuk kucing dia. Kucing di sini. Jadi kalau masjid dia bawa sendal, dia ada kucing. Sambil Nabi ceramah dengarkan. Nanti kadang-kadang kucingnya lepas jalan. Ya, main samping Nabi elus-elus tuh kucing. Kucing kan hewan paling disuka kena manusia. Cuma haram dimakan. Bagaimana dengan bulunya? Semua hewan yang haram dimakan, seperti kucing, tikus, apalagi yang kayak tikus kecil itu, saya ada miara. Ini, apa namanya nih? Hamster, apa? Saya tak tahu bahasa Inggris. Saya tahu bahasa Inggris satu ya, Bu. I love you. Apa kata sehari ini itu? I love you. Jadi harimau, beruang. Jadi semua hewan-hewan yang haram dimakan, bulunya tuh, Bu. Bulunya, kalau dia masih belum lepas dari kulitnya, dari badannya, ibu gelus-gelus nih, ibu tangannya basah, ibu elus-elus kucing, tak najis, bu, tidak apa-apa, boleh. Tapi ketika ibu elus-elus kucing,
Ibu simpan kucing di sini. Ibu udah pakai mukena nih, pakai mukena. Ibu simpan sini sebelum sholat, lus. Lalu kucingnya lari, lalu ibu sholat. Allahu Akbar. Ketika sholat ibu nunduk, ada bulu kucing sebuti. Gimana hukumnya? Batal. Sholatnya batal. Jadi hewan yang tidak boleh dimakan, ketika bulunya udah terlepas, maka bulunya najis. Tapi kalau belum lepas, masih ada di badannya, tidak apa-apa kita pegang. Mau tangan basah, tangan tidak apa-apa. Ya, tidak boleh pegang. Kayak kucing tersebut. Kucing, ini kelebihan kucing ya. Kucing, ibu biasakan melihara kucing. Lalu kucing kadang-kadang lihat ibu di sininya makan tikus, darah. Ada depan rumah kucing makan tikus, di sini darah. Dapat 1 jam, kucingnya hilang. Ibu usir nih, mulai masuk rumah, takut najis kan, darah sini. Dapat 1 jam, kucingnya hilang. Setelah hilang, muncul lagi ke rumah ibu. Muncul lagi, bersih sini. Setelah bersih, ibu tak sadar. Dia rupanya minum, ibu udah buat susu, diminum susunya sedikit. Diminum. Gimana hukum susu yang diminum kena kucing yang tadi mulutnya berdarah? Halal apa najis? Halal. Ibu boleh lanjut minum. Kenapa? Karena tadi kucing yang berdarah, ketika hilang 1 jam, bisa jadi kucingnya ke sungai minum. Makanya bersih, karena kucingnya pernah mondok. Jadi tidak apa-apa, boleh kucingnya. Terus, yang ketiga, benda asalnya najis tapi bisa jadi suci. Apa itu? Wa ma sara hayawanan. Sesuatu yang berubah jadi hewan. Contoh, ibu anggaplah contohnya apa ya? Ulat. Ibu punya lauk ayam goreng. Kayak dulu saya ingat di pondok, ada santri masin naudzubillah, dikirim sambal teri kan biasa kalau orang kan dikirim kayak nasi mondok ini kasih kirim sambal biasanya. Saking masinnya nih, ini ibu ajarkan anak ibu tuh jangan jadi santri masin yang mondok-mondok terutama ya, biar tidak dibenci kena kawan ya. Jadi saking masinnya, jadi simpan di lemari, ini lauknya simpan di lemari, kalau dia makan nanti nunggu jam 12 malam kawan tidur baru dimakan. Makannya pakai selimut. Betul ibu, udah bohong, betul, pakai selimut makannya. Saking masinnya. Lama-lama karena itu sambal penuh, banyak satu ples besar, dimakan sikit-sikit, lama hampir 2 bulan berulat. Gimana hukumnya sambal tersebut? Boleh nggak dimakan? Jadi hukumnya ya, tadi kan disebut wa ma sara hayawanan, sesuatu yang berubah jadi hewan. Ada hewan baru. Ibu punya apel, kadang-kadang apelnya ada ulatnya. Yang paling banyak 2 yang sering ada ulat itu apa? Rambutan, jambu apa tuh? Jambu air itu paling banyak. Petai. Ibu boleh makan ulat tersebut, syaratnya dengan buahnya. Boleh. Di sini saya dulu ada santri meloncat. Mana tadi? Ya. Dulu ada santri ya. Dia nih rupanya karena di kampungnya biasa kayak gitu, di sini pun dia kayak gitu. Dia ngambil nasi, Bu, Nasi ya diberi bumbu, udah tuh nasi itu dibiarkan. Dapat 2 minggu, nasi itu banyak ulatnya, Bu. Setelah itu dia ngupak bawang santri dulu. Kawan di Kak Nursi ya. Di Kak Nursi masih ingat. Ya. Udah itu dia ngupak bawang putih, bawang merah, topan macam-macam cabai, ditumis-tumis. Nasi tersebut dimasukkan situ. Campur cabai, jadikan sambal, dimakan. Gimana hukumnya? Halal. Jadi ulat yang muncul di buah-buahan atau ulat yang muncul ibu punya ayam goreng karena ibu saking masinnya tidak mau dimakan, tidak mau bagikan tetangga, akhirnya berulat. Itu boleh dimakan dengan syarat ulatnya dimakan dengan ayamnya atau buahnya. Kalau dipisah tidak boleh, haram. Dipisah tidak boleh. Ibu diambil lo, nah makan lo ayamnya. Setelah makan ayamnya, ulat dipisah-pisah, baru ulatnya dimakan. Ada tuh nonton di TV tuh ulat yang busuk-busuk gini yang ada di bulu, di bambu. Pernah ada ibu nonton? Kan ada ulat, diambil ulat itu tidak boleh, haram, tidak boleh.
Yang boleh gimana? Ulatnya dimakan dengan buahnya, nggak boleh dipisah. Atau dimakan dengan ayamnya, boleh. Tapi kayak tak ada makanan yang selak. Macam-macam. Baik, sebelum saya lanjut bab selanjutnya, mungkin ada pertanyaan, silakan. Nanti baru kita lanjut bab selanjutnya. Saya mah Silakan. zaman dulu kan orang melahirkan kan pakai anggur beranak, itu boleh Mas? Anggur beranak. Zaman dulu kan orang melahirkan pakai anggur hitam, nggak salah Bu ya. Itu memabukkan enggak anggur itu? Oh, nggak boleh. Sesuatu yang mabukkan, kata Nabi tadi, ma haruma qaliluhu haruma kathiruhu. Sesuatu yang haram sedikitnya haram, apalagi banyaknya. Nggak boleh Bu. Maka kata saya tadi, Allah ya, sesuatu yang mabuk itu pasti najis Bu. Sesuatu yang mabuk yang cair pasti najis. Makanya Allah tidak nyiptakan obat dari sesuatu yang najis. Bohong kalau orang katakan kau minum di bir, kau sakit apa? Sakit pala. Nih kau minum 1 sendok pasti sembuh. Bohong. Tidak ada. Tidak ada Allah nyiptakan suatu obat dari sesuatu yang najis. Nah itu anggur tersebut mabuk tidak kalau banyak Bu? Mabuk, berarti sikitnya mau haram. Banyaknya haram, sikitnya haram kalau mabukan. Walaupun sikit tidak mabuk tetap haram. Ada orang, Mas, saya punya kawan Mas, dia 5 botol tidak mabuk. Haram, mabuk tak mabuk haram, bukan masalah mabuknya. Ya, masalah haramnya nih Bu ya. Nah, ada lagi silakan. Silakan. Ayam cireng. Oh, yang mati kemarin. Jadi dikasih ke lele, lalu lele dimakan sama Iya. Iya, biasa kan orang kalau ada miara ayam, miara lele. Kayak ada pondok, saya pernah dapat cerita, katanya ada pondok di ini WC panjang WC. Di bawah di kolam basah tuh kolam. Ya, ada lelenya. Masya Allah, lelenya sehat-sehat. Apa pula tak sehat? Santri ribuan sekali berak. Bosah lele tuh. Jadi pertanyaan beliau gimana Ustaz? Saya miara lele, cik ibu lah, cik miara ya biar gampang ya. Miara lele, lalu juga miara ayam. Lalu ada ayam mati Pak Ustaz, kan sayang. Kadang-kadang caranya dibakar loh kan. Dibakar biar enak bawa lempar ke lele. Dibakar kena lele. Apa hukum daging lele yang makan bangkai? Hukumnya halal. Boleh. Tapi kalau bisa Bu jangan langsung makan lah. Ambil lele lo, istirahatkan lo 3 hari. Break makan yang itulah ya. Biar takut ada penyakit Pak. Kayak begini. Ibu nanam pohon durian. Diberi pupuk tai anjing, diberi pupuk tai sapi, kan pupuk najis tuh. Lalu Masya Allah subur di durian. Gimana hukum durian? Halal. Ya, halal duriannya ya. Walaupun pupuknya dari sesuatu yang najis. Kayak tadi, ibu miara ikannya diberi ayam mati. Gimana udah hukum daging? Halal, boleh dimakan. Boleh makan. Bahkan bangkai ikan pun halal Bu. Ikan mati halal, karena kita tak mungkin makan ikan hidup. Hanya di Thailand makan ikan hidup dimakan. Ada saya lihat di TikTok, orang hidup ikan, ya Allah, kayak tak ada kerja selanya enggak. Emanglah manusianya biar viral Bah. Macam-macam. Terus baik, kita lanjut, nanti kita ada sesi pertanyaan lagi. Faslun, 1 pasal. An-najasatu salatun. Ini penting Bu. Ini bagi ibu-ibu rumah tangga harus tahu Bu. Ya, banyak orang masuk neraka. Ada suatu hari Nabi Muhammad jalan di kuburan kan Nabi apa? Lalu Nabi stop, Nabi ada 2 kuburan. Nabi stop, Nabi ngambil pohon korma, pelepah korma, batang pelepah korma itu ditancapkan 2 kuburan. Sahabat nanya, Nabi, ngapa Nabi stop? Ngapa ngambil pelepah korma itu? Ya, kasihan aku, kata Nabi. Itu 2 kuburan, itu dua-duanya disiksa. Gara-gara apa Nabi? Itu yang sana tuh, gara-gara dia namimah, pengadu domba. Nah, pengadu domba nih, biar orang kelahi, biar orang ribut. Yang mana Pontianak udah aman damai, tak ada apa-apa, datang orang sengaja biar ribut. Ini orang yang suka ngadu-ngadu domba ini nanti sebelum nanti di neraka dia disiksa kok dalam kubur. Yang kedua, ngapa Nabi kata sahabat disiksa? Karena dia ndak suci ketika cebok, ndak suci ketika kencing tak cebok, atau dia cebok tapi masih najis. Contohnya
Kadang-kadang laki-laki ini kan kencingnya berdiri. Kebanyakan. Bu, kencing berdiri itu bahaya, Bu. Nabi melarang kencing berdiri. Memang tidak haram, tidak haram. Laki-laki perempuan jangan kencing berdiri. Tapi tidak haram, tidak dosa. Cuma tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Lama-lama kena kedokteran diperiksa, rupanya kencing berdiri itu kalau sering-sering penyebab penyakit ginjal. Nabi tidak mungkin melarang kalau tidak ada sesuatu yang bahaya. Makanya Nabi melarang. Sunnahnya mana? Kencing duduk. Duduknya sunnahnya mana? Makanya sunnahnya itu sebenarnya WC itu WC jongkok, bukan WC duduk. Kalau ibu berak pun ada caranya berak. Yang sunnah Nabi ya. Cara berak begini ibu. Nih. Nah begini. Nah, ini. Ibu ingat enggak? Kalau dulu laki-laki foto zaman dulu gaya begini. Itu gaya berak. Ingat enggak? Itu paling kalau udah foto rata-rata yang muda-muda suami ibu lah. Rata-rata gaya foto paling keren zaman dulu begini. Kan? Ingat enggak, Bu? Itu gaya berak. Ya, kalau sekarang gaya lebih geli lagi. Saya lihat budak-budak sekarang gaya perempuan. Ih, kayak tikus cuwon mulut tuh. Zaman dulu enggak ada zaman dulu. Saya masih ingat dulu ya. Kan dulu Abi belum punya mobil nih. Zaman dulu. Ibu mungkin pernah lah. Foto di mobil orang, pernah enggak? Ya Allah, sedih zaman dulu ya. Mobil orang, foto disimpan dulu. Zaman dulu kan kalau kita masih foto-foto pakai krek tuh, kan nanti di albumnya simpan di ruang tamu kan, simpan di meja biar orang lihat. Nanti kan orang sosok tuh, padahal mobil orang. Ini jadi sunnahnya kalau ibu buang haid, beraklah bahasa anunya lah. Begini ibu. Jadi tumit yang sebelah kiri ngangkat, yang sebelah kanan begini. Ya, kenapa? Lambung, tempat kotoran, tempat tai itu di sebelah kiri. Jadi ketika kita gini, itu ketekan. Ketika ketekan, kita keluar kotoran, tuntas kotorannya. Atau paling sedikit dah gini, beginilah paling sedikit, paling sedikit. Ya, biar tuntas. Sedangkan kalau kita berak, buang air dalam keadaan duduk, kan tidak dekan tuh. Ibu yang pernah pakai WC duduk berak, lebih puas mana? Berak, duduk, apa jongkok? Lebih puas jongkok kan? Makanya Nabi melarang ndak usah kita berdiri, ya, ndak usah kencing, ndak boleh berdiri. Ya, disunahkan duduk. Biar kata ilmu kedokteran kena penyakit itu tadi. Ginjal. Kalau perempuan kista, yang ada perut tuh, ginjal kista. Kalau laki-laki apa yang kencing namanya apa? Prostat. Itu termasuk itu sebabnya. Jadi yang kedua ini orang yang disiksa di kubur karena dia tidak tuntas kencing. Termasuk juga siapa? Tadi yang tak tahu najis, tak tahu cara nyucikan najis. Ikan, ibu biasa basuh ikan. Nah, ini biaya nih. Saya pernah makan lele lu yang jual Lamongan tuh. Saya kan dulu suka lele. Saya lihat orang bersihkan lele, ya Allah, lele di pangkong, pak, mati kan, disembelih. Dia ngambil bak diisi air. Lelenya dimasukkan, kan ada darahnya tuh, ngumpul darahnya. Udah masukkan darah terus, langsung diambil itu lele, disimpan di bumbu, digoreng. Najis. Caranya bagaimana biar tak najis? Boleh simpan di bak tadi yang air berendam tuh. Udah air berendam, baru lele nyampe sebuti, siram. Atau cari bak yang lubang-lubang, disiram biar najis jatuh. Termasuk juga ibu-ibu kadang basuh ayam, hati-hati bu. Ibu potong-potong ayam, lalu ibu ngambil bak kan. Ibu spray air, darah berdarah tuh bu, najis tuh bu. Jangan ibu langsung ambil langsung goreng, najis. Tangan ibu najis, baknya najis, kualinya najis. Jadi caranya bagaimana? Setelah ibu bersihkan kan dibuang darahnya, buang kan. Lalu ibu pindahkan cari tempat apa tuh, lubang-lubang, bak yang apa namanya tuh yang lubang-lubang, raga, pakai itu. Atau kalau udah ada raga, ambil ayam sebuti, ibu siram pakai air, simpan di bak. Ambil ayam sebuti lagi atau 2-3 butir siram, untuk nyuci kan, baru ibu goreng. Makanya kenapa anak kita nakal? Kenapa anak kita kurang ajar orang tua, bebal, disuruh sholat payah? Bisa jadi karena kita bersihkan tidak tahu, najis diberikan makan ke anak kita. Makanya anak kita sulit jadi anak yang soleh. Yang dulu lah tidak tahu, sekarang udah tahu kan? Itulah gunanya kita taklim. Walaupun cuma seminggu sekali. Kemarin yang ngusulkan, Mas, bisa enggak 2 minggu sekali? Enggak usah lah, seminggu sekali jadilah ya. Sebulan sekali cukup lah ya. Bukan apa kalau 2 minggu sekali. Saya ini kan sering ke Mekah.
Sering ceramah, ujung-ujung nanti libur. Kalau sebulan sekali kan enak. Ya, yang penting aktif Bu ya, yang penting aktif. Jadi itu ya belajar najis. Makanya ini kita masuk bab najis. Diperhatikan betul-betul ini tentang najis. An-najasatu salasun, najis ada 3. Yang pertama mughalladatun, najis berat. Yang kedua wa mukhaffafatun, najis ringan. Yang ketiga wa mutawassitatun, najis sedang, berat, ringan, sedang. Ini masuk najis apa nih Bu? Ada tai sapi 1 truk. Tai sapi 1 truk. Najis berat apa najis ringan apa najis sedang? Bro, 1 truk di tai sapi. Berat, iya berat, 2 ton. Ayo masuk najis apa tuh? Sedang. Ada tai anjing, bukan tai anjing, liur anjing 1 tetes ya. Masuk najis apa tuh? Jadi yang dimaksud najis berat, sedang, ringan bukan timbangannya, tapi hukumnya, ya. Terus, wa mutawa al-mughalladatu najasatul kalbi wal hinziri. Yang dinamakan najis berat yaitu najisnya anjing dan babi, wa far'i ahdima, dan keturunannya, anak salah satu dari anjing dan babi. Apa saja? Tai anjing, apalagi kencing anjing, ludahnya, liurnya, tai matanya, tai hidungnya, semua yang ada di badan dia najis. Atau ibu megang salah satunya najis, salah satunya basah. Anjingnya kering, tangan ibu najis, lalu ibu elus-elus, jadi najis. Atau sebaliknya, tangan ibu kering, badan anjingnya basah, ibu elus-elus, jadi najis. Yang tak najis yang mana? Kata ulama, jaf bil jaf, tohir bil hilaf. Kering ketemu kering, tak najis. Kering ketemu kering, tak najis. Itu kodenya ya. Tangan ibu kering, bulu anjing kering, lalu ibu elus-elus, tak najis Bu. Kenapa? Karena kering ketemu kering. Ada teh kering, tau teh kering? Tai kering. Kalau tekam itu teh kambing. Ibu tak ada kerja. Di depan rumah ada teh kucing kering. Ibu malas nak nyuci kan, lama sampai seminggu kering dia kayak gue sempret. Tai kucing kering, tangan ibu kering. Ibu ambil tuh tai kucing, ibu buang, lemparkan. Enggak najis tangan ibu. Kenapa? Kering ketemu kering. Tapi kalau ibu cium ada melekat bau, najis. Tapi kalau ibu cium tidak ada bau, tidak najis. Ya, jadi itu. Hewan, manusia, nasab manusia Bu, nasab keturunan manusia itu diikut dari bapak. Ya, nasab manusia dari bapak. Saya sebenarnya bukan Al-Maduri. Kalau nasab, kalau ikut bapak, saya Al-Jawi, Jawa. Yes, kakek saya aslinya dari Demak Bu, Jawa Tengah, merantau ke Pamekasan, nikah dengan nenek saya. Jadi abi namanya Abdul Mutus. Saya ini Abdullah bin Abdul Muthalib bin Sukardi bin Sujono bin Sastro bin Aryo. Ya, jadi kalau saya sebenarnya Al-Jawi. Kalau yang Madura bapaknya Al-Maduri, yang Bugis Al-Bugisi, yang Melayu Al-Malawi. Itu. Tapi saya ada campuran Al-Hindi, India. Jadi manusia Bu ya, nasab keturunan ikut bapak. Bapaknya Madura, emak Melayu, berarti apa tuh? Al-Maduri. Bapak Jawa, emak Madura, berarti Al-Jawi. Bapak Bugis, emak Melayu, berarti Al-Bugisi, ikut bapak. Sedangkan hewan Bu, beda terbaliknya. Hewan ikut emak. Bapaknya sapi, emaknya babi, punya anak sapi, berarti dihukumi anak siapa tuh? Babi. Jangan nyaring-nyaring kau ngomong babi. Bukan apa, saya tersinggung nggak nih? Contoh begini Bu, ada teka-teki ya. Ini Lebaran Idul Adha. Ada seorang ustadz khutbah Idul Adha. Ganteng ustadznya, ganteng, putih, mancung, berewok sikit, pakai kacamata. Kenapa gura-gura tak tegang babu ya? Lalu ustadz ini khutbah Bu. Khutbah itu masya Allah enak khutbahnya, orang nangis semua Bu. Selesai khutbahnya di lapangan Al-Jihad.
Selesai khutbah Abi nanya ke saya, Ji, Abi kan manggil saya Haji, Ji, pondok ada dapat kurban berapa? Enggak ada Bi sama sekali. Enggak ada, kambing saya enggak ada Bi. Tangkap Ustaz, tangkap. Ditangkap Ustaz tersebut disembelih kena Abi dengan saya sembelih. Udah itu disembelih potong-potong saya sate, saya makan dan halal hukumnya. Ustaz tersebut siapakah dia? Nah, ayo, siapa bisa jawab? Yang bisa jawab dapat 50.000 untuk bensin jadilah. Ayo, siapa bisa jawab? Ayo, siapa? Bayangkan Ustaz nih bentuk manusia nih ganteng, alim, habis khutbah Idul Adha ditangkap, disembelih, dimakan, halal. Jadi ceritanya Ustaz itu siapa? Ustaznya begini, ada sapi, bapak sapi, bapaknya kambing, kawin dengan sapi perempuan, dia kambing diselingkuh dia. Ya, kambing laki-laki kawin dengan sapi perempuan, hamil beranak. Beranaknya bentuk manusia ganteng, bentuk manusia lah, ngomong manusia, di pondok adi al-jihad, udah diajak mondok lagi ke Hadramut ke Yaman, balik alim, khutbah Idul Adha di masjid di Belapangan lihat, ditangkap disembelih, halal. Kenapa halal? Ingat hewan tadi, kodenya tadi hewan, nasabnya ikut siapa? Mama. Berarti walaupun dia bentuk manusia tapi dia anaknya siapa? Sapi. Ada seekor babi kawin dengan kambing. Kak babi laki-laki kawin dengan kambing perempuan, beranak babi. Halal nggak tuh babi itu? Kenapa halal? Emaknya siapa? Kambing. Paham dah sekarang Bu? Ya. Jadi nasabnya manusia ikut bapak, nasabnya mama ikut nasabnya mama. Nasabnya manusia ikut bapak, nasabnya hewan ikut mama. Mamanya kambing keluar apapun, mamanya kambing. Mau keluar dia keluar Pak Ustadz, keluar babi, keluar anjing, keluar tikus, keluar apa, tetap itu anaknya kambing. Halal, bentuk apapun. Ya. Itu kodenya. Terus, jadi anjing dan babi itu dan anak-anaknya keturunannya termasuk najis berat. Ada cerita Bu, ada cerita. Ada manusia laki-laki nih. Ini saya heran, orang barat orang Amerika tuh, dia bosan kawin laki-laki kawin dengan perempuan, udah bosan. Akhirnya di barat di Amerika, laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan. Ada nggak pernah dengar cerita tuh? Nah. Bosan nggak mereka? Bosan. Ujung-ujung kawin dengan hewan, ada nggak? Ada tuh pengantin lagi itu. Ada tuh kawin dengan anjing, ada. Jadi ada cerita nih, ada laki-laki manusia kawin dengan kambing. Dia Amerika kambing perempuan diperkosa karena dia. Hamil tuh kambing. Hamil. Ketika nak beranak, pucat dia. Bukan apa tak pucat, takut muka dia. Orang kampung kan semua berdoa, ya Allah kata dia. Mudah-mudahan nanti anaknya tak muka saya, mudah-mudahan muka kambing. Keluar. Pertama keluar buntutnya. Alhamdulillah buntut kambing kata dia. Keluar lagi kaki belakang. Keluar kaki depan, terakhir hampir kepala. Nangis berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kepala kambing. Keluar kepala kambing semua. Alhamdulillah, nanti kau selesai nipas kena aki kau kata dia. Kata yang tadi itu, kata jerak rupa dia. Ketika dia berjalan, apa kata kambing? Papa, kata dia. Ya Allah, dia lupa berdoa suara itu. Akhirnya kita orang kampung panggil papa dia. Yang kedua, najis kedua yaitu wal mukhaffafatu, najis ringan. Apa itu najis ringan? Baulus sabiyil ladzi lam yat'am ghairal laban. Kencing bayi laki-laki. Ingat Bu, bayi laki-laki. Perempuan enggak dihitung ya. Mohon maaf ya, jangan tersinggung Bu ya. Memang ada hukum di sini ya. Kenal, enggak dihitung. Kenapa laki-laki dengan perempuan beda? Mas, karena perempuan kan ada datang bulan, ada haid, ada hamil, ada melahirkan. Laki-laki enggak. Jadi baulus sabiyyi, kencingnya bayi laki-laki, allazi lam yat'am ghairal laban, yang tidak makan apa-apa kecuali air susu ibu. Walam yablughil haulain, dan umurnya belum nyampe 2 tahun. Ibu punya, doakan saya mudah-mudahan punya anak laki-laki Bu ya. Jadi ibu punya anak nih laki-laki, bayi belum nyampe 2 tahun, anggaplah 1,5 tahun.
Dari mulai lahir sampai setahun setengah enggak pernah diberi apa-apa, Bu. Air susu. Sebenarnya, Bu, bayi manusia bayi itu enggak usah beri apa-apa, Bu. Susu cukup. Cuma bahaya, itulah dia kita ini biasa kena iklan-iklan lah tuh. Biar bayi tambah cerdas, kata dia kan. Bayi, makanlah jengkol. Rendang jengkol cepat cerdas tuh. Kita ini kan keburu biar bayi itu kan maksud kita biar sehat. Yo, ditambah susu ini. Kadang-kadang kalau orang zaman dulu diberi apa tuh yang tepung-tepung tuh yang diberi air kayak bubur tepung-tepung tuh. Apa namanya? Kole-kole diberi age apa pisang bokok bayi padahal belum umur itu aso kan saking sayangnya ibu maksud biar sehat Bu ya. Padahal sebenarnya kalau kita ikut Nabi Muhammad kena Nabi udah jangan beri apa-apa susu aja selama 2 tahun sehat bayi itu hidup. Sebenarnya kalau kita zaman dulu ada nggak imunisasi zaman dulu ada nggak? Kan ada. Apa imunisasi yang bagus zaman dulu? Disusukan 2 tahun. 2 tahun lepas. Tak usah kurang, tak usah lebih. Haulaini kamilain dalam Al-Quran. 2 tahun lepas. Tidak usah lebih, tidak usah kurang. Ikuti Al-Quran. 2 tahun lepas. Kadang-kadang 5 tahun masih nyusu. Ya, nah itu berarti lebih. Tidak usah 2 tahun lepas. Kalau ibu ngamalkan ini, Bu, anak ibu sehat, Bu. Walaupun tidak disuntik, tidak ada sehat. Cuma banyak kita begini. Kadang-kadang mohon maaf, Bu ya. Ada ibu-ibu nih tak kuasa nak nyusukan anak 2 tahun. Kenapa? Nanti bukan apa, Mas, nanti muka agak kendor kalau nyusukan anak, dia tambah tua. Ya, akhirnya anak dikorbankan. Anak dapat 6 bulan nyusu udah dipisahkan, sengaja dipisahkan, ganti susu biasa. Makanya kalau nyusu anak, ibu jangan salah kalau anak ibu tidak terlalu sayang ke ibu. Lebih sayang ke sapi. Kenapa? Karena anak ibu nyusu ke sapi. Ya, jadi ingat ya, disusukan. Anak ibu ketika anak laki-laki, bayi laki-laki belum nyampe umurnya 2 tahun, enggak makan apa-apa, enggak minum apa-apa, kecuali air susu ibu. Itu ketika dikencing, kencingnya, tahinya enggak ya, hanya kencingnya. Itu kencingnya najis ringan. Gimana cara nyucikannya? Nanti bab selanjutnya, bulan depan, biar datang lagi. Kalau beristirahat sekarang, beritahu sekarang basi, nanti tak datang lagi. Yang ketiga, wal mutawassidatu, najis sedang. Apa itu najis sedang? Sairun najasat, semua najis kecuali tadi, kecuali najis anjing babi dan bayi laki-laki yang bukan berumur, yang belum berumur 2 tahun. Berarti apa najis sedang nih? Selain yang babi, anjing dan bayi laki-laki yang belum umur 2 tahun. Apa contohnya? Darah, apalagi? Apa itu, Bu? Muntah, najis, Bu. Muntah najis, Bu ya. Ibu kalau muntah kena ke baju ibu najis, Bu. Harus disucikan. Mulut ibu najis, harus disucikan. Harus kumur. Setelah kumur gini, baru ambil lagi air untuk sucikan di sini. Apalagi yang najis? Nanah, darah, nanah, muntah, tai, kencing, itu najis. Cuma kalau darah itu kalau ndak banyak, ndak najis. Dihitung darah yang sedikit ndak najis. Dihitung kayak apa besarnya darah sedikit? Dihitung kayak duit dirham. Kalau duit dirham nih, ibu tahu enggak duit 100 zaman dulu? Yang 100 zaman dulu sini. Anggaplah zaman sekarang duit 1000 lah, duit 1000 kecil itu. Duit 500 zaman sekarang 2 buti. Duit 500 zaman sekarang 2 buti. Jadi andaikan di sini ibu ada darah. Darah apa ya? Darah luka, darah nyamuk. Ya, besarnya kayak duit 500 2 buti. Itu dianggap sedikit. Sebenarnya najis cuma dimaafkan. Nggak apa-apa ibu sholat, Allahu Akbar. Termasuk darah nyamuk. Ibu sebelum sholat mukul nyamuk, pak, mati nyamuknya. Darahnya di sini. Tuh, ini nyamuk. Ibu mukul nyamuk 5 ekor. Tuh, 2, 3, 4, 5. 5 ekor tuh. Gimana? Najis? Nggak najis. Kenapa? Karena darahnya nggak banyak. Diukur banyak tadi duit dirham. Ya kurang lebih duit 500 2 putih. Ibu sholat, Allahu Akbar. Ini ada darah nyamuk nih. Ketika ibu, halo. Ketika ibu sholat, Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika ibu nunduk, lihat ada darah nyamuk. Dilihat aja. Halo. Andika. Habis baterai. Ada satunya. Halo. Ini habis baterai kan. Ketika ibu nunduk ada darah nyamuk. Dilihat ada kaki nyamuk.
kaki nyamuk sebuti, sayap nyamuk, itu gimana hukumnya? Batal sholatnya. Yang dimaafkan hanya darahnya, tapi badan nyamuknya tidak dimaafkan. Ibu sholat, ya, ketika sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Rupanya di lipatan mukena, lepat ada semut mati. Gimana? Batal sholatnya. Batal. Dianggap bangkai itu semut mati, batal. Ya. Baik, sebelum saya lanjut kitab Al-Kabair, mungkin ada pertanyaan, silakan. Tentang najis atau tentang yang lain? Kita sholat lalu di depan kita ada semut mati. Gimana hukumnya? Jangan sujud di semut tersebut. Jangan sampai bagian badan kita atau bagian mukena kita kena semut yang mati. Ya, jadi caranya gimana? Kalau kita sujud nih, ini sujud. Ini anggap semut mati. Ini di sini semut mati. Jadi ketika kita sujud begini, jangan sampai ada sikit pun kain mukena kita terkena semut mati. Jadi kalau udah kena semutnya di sini, tapi badan kita tidak ada kena, kain mukena kita tidak ada kena, maka sholatnya sah. Jangankan semut, ada tai anak kita berak, kita tengah sholat berak, kita nak pindah apa ya? Di sini lemari, kita sholat tengah-tengah, nak geser tak bisa, nak mundur belakang lemari. Gimana caranya? Ya kita sujudnya pas depan hidung kita tai. Selama tai tersebut tidak kena ke badan kita atau mau kena, kita tidak batal. Walaupun hanya dekat segini tidak batal. Ya Pak ya, termasuk tadi semut tadi. Yang penting tidak nyentuh, tidak batal. Makan semut, Ustaz. Kalau makan semut itu bodoh Pak namanya. Gimana Pak? Oh, sengaja dimakan. Di kue ada semut sengaja. Oh, enggak sengaja. Oh, kalau enggak sengaja enggak apa-apa. Enggak dosa. Tapi kalau sengaja enggak boleh, haram. Yang boleh dimakan tuh tak ulat yang ada di kue baulu. Ada kue baulu lama kita enggak makan, tiba-tiba berulat. Kita sayang dibuang mubazir. Dipisahkan enggak boleh. Ibu buang ulatnya. Udah sayang kan ibu, saking sayangnya kayak operasi ulat ibu nyoba makan. Halal ya. Baik, kita lanjut, nanti ada season pertanyaan lagi. Kita lanjut sedikit-sedikitnya biar sama-sama berkah. Ini bab selanjutnya, kitab Al-Kabair. Ini kitab Al-Kabair, kitab yang menceritakan tentang dosa-dosa besar. Banyak sebenarnya dosa besar yang tanpa sadar kita lakukan. Di antaranya ini, qadful muhsanat. Ini hati-hati Bu ya. Banyak mungkin tanpa sadar. Ini dosa besar Bu, dosa besar. Qadful muhsanat, menuduh orang berzina. Termasuk juga menuduh orang selingkuh. Ibu jangan gampang-gampang ngomong ya. Ibu ketika ketemu suaminya, suami ibu biasa enggak pakai minyak wangi, tiba-tiba balik pakai minyak wangi perempuan lagi itu. Balik datang, "Bang, selingkuh kau ya?" Jangan langsung gitu, hati-hati Bu. Itu dosa besar Bu. Namanya qadzaf. Angkat Bu, takut Prabowo nih Bu. Siapa tahu dapat proyek MBG kan nggak tahu. Ya, itu namanya qadful muhsanat. Istri yang solihah, Bu ya, istri solihah. Ketika suaminya balik, bau wanginya kok bau minyak perempuan. Jangan langsung nuduh selingkuh Bu. Tanya betul, "Bang, maaf Bang, kenapa pula Abang minyak wangi perempuan?" "Oh begini sayang, tadi kawan Abang tuh belikan minyak wangi istri ya. Abang dicoba, Abang tak mau Bang, masuk sempur-sempur dia. Kan selesai kan urusan kan?" Ibu pun istri, jangan terlalu ngejar-ngejar lagi. Buat lihat ke bang kau nak buat, jangan. Udah cukup. Istri yang soleh itu caya dengan suami. Begitu pula suami yang soleh caya dengan istri. Bukan cuma istri, tapi suami juga harus caya. Contoh, ketika istrinya balik, ya tiba-tiba pakai bau minyak wangi. Padahal istri tak pernah pakai minyak wangi. Bau minyak wangi, Hajar Aswad laki-laki, kan Hajar Aswad laki-laki. Suami yang bangun langsung nuduh, "Kau selingkuh ya?" Enggak, tanya, "Ma, Dede, sayang, Bu ya." Gitu Bu ya. Biar suami ibu manggil nama ibu, jangan manggil imbun kacong. Manggil sayang gitu. Kayak saya dengan istri saya itu baru kawin. Tanya tuh Bu Syahrini. Pertama saya manggil adek.
Ketika dia hamil, saya panggil Yayang. Sekarang punya dapat, saya panggil Mama. Nanti udah punya cucu, saya panggil Mbah. Udah punya cucu, udah tua, dah. Ya. Suami yang bagus, yang soleh tanya, sayang, maaf sayang, ini kok ada bau. Sayang, ini kok bau minyak wangi, minyak wangi apa? Minyak wangi laki-laki. Nah, istri jelaskan, maaf bang, tadi adik tuh beli minyak wangi yang biasa adik pakai. Cuma tak sengaja itu ketika orang toko itu bang nak ngambil minyak wangi terjatuh bang, terjatuh ke baju adik. Udah caya suami yang bang, tak usah ngejar-ngejar adik. Biar apa? Biar rumah tangga kita bagus. Ini kajang-kajang tak caya. Sumpah. Sambar petir. Oh, sumpah sambar petir bukan demi Allah sambar petir. Kena sambar petir kau baru terasa angos kau. Ya Bu ya, hati-hati Bu. Allah berfirman dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adzabun azim. Yang artinya orang-orang yang menuduh orang berzina, yang menuduh orang selingkuh, maka dia akan dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Walahum adzabun azim, dan dia dapat siksa yang sangat pedih. Dosa besar Bu ya. Makanya hati-hati. Bahkan tak cukup di situ, ada lagi. Apa hukumannya? Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada. Orang yang suka nuduh orang berzina, orang yang suka nuduh orang selingkuh, lalu dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka dia dicambuk 80 kali rotan. Umpamanya saya nuduh ibu. Ya, suami ibu nuduh ibu, suami ibu nuduh ibu. Aku lihat-lihat kau ini udah mulai berubah. Kau selingkuh kan? Aku lihat dari kemarin kau jam 1 malam mojok di belakang dapur, kau nelpon-nelpon ketawa-ketawa seorang. Jangan langsung nuduh selingkuh. Bisa dia WA dengan kawan zaman dulu kan, lucu-lucu kan? Ah, ini kau pokok selingkuh kau, hati-hati. Ketika nanti ibu nuntut, bang maaf bang, abang bilang aku selingkuh, buktikan. Kalau ibu bilang gitu, suami wajib membuktikan. Buktinya 4 saksi. 4 saksi laki-laki. Wajib 4 saksi laki-laki yang adil. Yang adil yang terkenal orang bagus, ahli ibadah, bukan preman. Yang 4 depannya ngomong kepada ibu, iya betul. Saya lihat sendiri dengan mata saya, ibu selingkuh. Masuk di hotel dengan laki-laki kan? Nah, kalau ada 4 saksi ini, maka suami tadi yang nuduh ibu selingkuh aman. Tapi sebaliknya, kalau suami tadi yang nuduh ibu selingkuh tidak bisa mendatangkan saksi, maka suami tadi yang nuduh selingkuh dia kena cambuk 80 kali rotan. Di dunia dia tidak kena, nanti di kuburan kena. Dan setelah itu apa hukuman dia? Wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan dia tidak diterima lagi persaksiannya. Tidak bisa dipercaya omongannya selama-lamanya. Jadi ibu yang punya suami suka sikit-sikit, kayak kau selingkuh ya, kayak kau selingkuh ya, kayak kau selingkuh. Omongan dia tahu saya lagi, bohong. Kalau nangis kepada Ustaz, baik mata buaya. Bu ya, makanya hati-hati. Yang dulu suka ngomong-ngomong, nuduh-nuduh, lalu lah. Ayo sekarang kita berubah. Ingat nih, ini apa guna kita belajar nih? Ini dosa besar, bukan main-main Bu. Dosa besar Bu, bukan dosa kecil. Ya, hati-hati. Kecuali ibu memang contoh ngelihat depan mata dah. Ibu ketika masuk di kamar, naudzubillah, ibu curiga loh. Di luar kamar ada sendal perempuan. Udah. Duk. Gimana Bu? Panas tuh. Ibu nak balik belanja, depan rumah ibu ada sendal perempuan. Udah curiga tak tuh? Masuk kamar, ya ada bau bunyi. Bukan bunyi aneh lah gitu ya, kayak bunyi hantu gitu. Bunyi hantu. Ibu buka langsung. Ibu kelihat tuh suami ibu dengan naudzubillah berhubungan badan dengan perempuan itu. Itu boleh, bukan tak usah nuduh ibu. Udah jelas. Tapi kalau cuma suami ibu telat balik, bau minyak wangi biasa, bau minyak wangi mawar, tiba-tiba bau minyak melati, jangan langsung nuduh selingkuh kau ya. Atau suami ibu terlihat dari jauh ada ngomongan perempuan di warung umpamanya, bisa jadi suami ibu nanya harga barang, nanya apa, jangan langsung nuduh. Kau tiga udah balik, kau selingkuh, tadi aku lihat kau di GM itu dengan kasir, kau ngomong dengan kasir kan? Ya Allah Bu, ngomongan kasir bukan nanya harga. Ada kau orang selingkuh terang-terangan, bodoh gak dia? Ya, terus sedikit lagi. Contohnya apa? Contoh orang yang
qadzaf, yang menuduh orang berzina, yang menuduh orang selingkuh. Nih contohnya disebutkan di sini. Ayakula, dia mengatakan, ya zaniyah, pelacur. Hati-hati. Kalau bahasa Pontianak apa tuh? Apa? Alote, naudzubillah. Lote kau. Apa kayak selain itu? Apa selain lote yang selain itu bahasa Pontianak apa kayak? Kalau pelakor itu tidak masuk, Bu. Kalau dia kawin betul-betul kan hukumnya kawin halal, tapi maksudnya berzina, itu ya. Termasuk juga ngomong apa di sini nih? Ya zani, pelacur, selingkuh, gitu termasuk ya. Jadi terus, makanya dalam di sini Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Sesuatu yang keluar dari mulut kita pasti akan dicatat oleh malaikat atid dan raqib. Wa qala Ubbah, Sayyidina Ubbah berkata, ya Rasulullah, wahai Nabi, man najah? Gimana caranya biar saya selamat? Bu, ibu pengen selamat? Ada sahabat nanya kepada Nabi, Nabi, gimana caranya biar saya selamat? Kata Nabi, yang pertama, amsik alaika lisanak, jaga mulut. Mulut kau tuh jaga. Makanya Sayyidina dulu Bu, Sayyidina Abu Bakar, zaman dulu belum ada permen. Sayyidina Abu Bakar tiap hari nyimpan batu di mulut, batu. Kalau sekarang kan permen, zaman dulu batu. Untuk apa tuh batu? Batu tuh untuk mengingat ketika Sayyidina Abu Bakar mau ngomong yang tak manfaat, ketika mau ngomong tak manfaat, teringat ada batu di mulut. Artinya mengingatkan, Abu Bakar, ini batu nih, nanda kan, kau tak usah ngomong kalau tak perlu. Gitu. Saking takutnya Sayyidina Abu Bakar, takut ngomongnya menyakitkan hati orang, atau takut ngomong sesuatu yang dosa. Jadi yang pertama kalau ingin selamat, jaga mulut. Makanya kata orang Arab, al-lisan shaghir jurmuh kabir jurmuh. Mulut bentuknya kecil, tapi walaupun mulut bentuknya kecil, kabir jurmuh, dosanya besar. Gara-gara mulut sama-sama tetangga bermusuh. Gara-gara apa itu, Bu? Gara-gara mulut suami istri bercerai. Kebanyakan perceraian gara-gara apa kebanyakan? Mulut. Ekonomi itu nomor sekian. Ya, asal usulnya gara-gara apa? Mulut. Makanya disebut rumah tangga. Kenapa disebut tangga, rumah tangga? Karena tangga tuh naik turun, tidak ada orang naik tangga tak turun-turun. Artinya gimana? Rumah tangga keluarga gitu kadang senang, kadang susah, kadang bahagia, kadang sedih, kadang baik, kadang kelahi, kadang ribut. Itu namanya rumah tangga. Makanya ketika suami ibu jadi api, ibu jadi air. Ibu jadi api, suami jadi air. Jangan pula suami ibu jadi api, terbakar besar. Paham maksudnya, Bu? Ketika ibu emosi, cara madamkannya dengan apa? Air. Caranya baru wudhu. Tapi Mas, saya udah wudhu tapi malah tambah emosi. Wudhunya kurang. Masih berapa emosi? Mandi. Masih emosi, rendam. Insya Allah sejuk. Pakai sepatu. Yang kedua, jika ingin selamat, Bu, wal yasa kabaituk. Wal yasa kabaituk. Luaskan rumahmu. Maksudnya di sini luaskan rumahmu, Bu, bukan dibangun besar-besar. Maksudnya apa? Bahagiakan orang yang tinggal di rumah kita tuh. Siapa? Anak kita yang punya pembantu, ngomongnya lembut ke anak kita, jangan kasar. Ya, gue begitu pula pembantu kita, jangan betang-betang pembantu. Ya, enggak punya sopan santun, nyuruh pakai tangan kiri. Ambilkan tuh. Berarti tak punya akhlak, tak punya sopan santun. Jadi bahagiakan orang rumah kita dengan akhlak yang baik. Yang ketiga, jika ingin kita selamat, mana tadi? Wabaki ala hoti atik, menangis atas dosamu. Ibu yang pernah buat dosa dulu jangan lupa nangis. Apa kata Nabi? Ubku fa ilam tabku fatatbakau. Menangislah kalian. Kalau kalian tidak bisa menangis, berusaha untuk nangis. Ibu tidak bisa nangis, berusaha, Bu. Karena air mata yang jatuh dari mata kita itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah ketika kita akan dilempar ke dalam neraka. Nanti beberapa malaikat lempar dalam neraka, lalu air mata bilang, malaikat, stop. Jangan kau lemparkan di dalam neraka. Memang dia banyak dosa, tapi dia pernah jatuhkan aku satu tetes di dunia. Gara-gara air mata kita jatuh setetes, bisa jadi saksi dari Allah. Akhirnya oleh Allah bisa diampuni dosa kita. Makanya kata Nabi, menangislah. Kalau tak bisa menangis, berusaha untuk menangis. Ambil bawang merah, beli cabai kan Bombay, tambah balsam, biar nangis. Ya, Bu, ya. Terus, wa inna abadan nasi ilallah al-qalbul qasi. Manusia yang paling jauh dari Allah, al-qalbul qasi, adalah manusia yang keras hatinya. Hatinya keras, dinasehati tak terima. Ini kadang-kadang ya, pernah suaminya Ibu nasihati, "Dek, tak boleh dosa." Biarlah. Dosa lah. Hati-hati ngomong gitu bisa murtad, Bu, ya. Nanti masuk neraka, biarlah. Kalau sembuh masuk surga, siapa yang nangisin neraka?
Nyaman kau ngomong gitu. Dikira neraka tak muat apa bu? Ingat bu ya, neraka nih bu, sebanyak apapun manusia masih masuk. Ya, malaikat bertanya kepada neraka, Halim talati, hei neraka, kau udah tak muat ke? Apa kata neraka? Hal min mazid, ada agak tambah. Ya, kata neraka, hal min mazid, ada agak tambah. Jadi neraka ini kayak gini bu, mohon maaf ya, ini anggap songkok saya bu, walaupun kalau saya botak-botak tak apa bu. Ini anggap songkok, saya masukkan di songkok nih barang apalah contohnya, apalah, telepon lah, telepon. Ini songkok masuk tak telepon 50 butir? Masuk. Kalau anggaplah muatlah 30 butir ini telepon. Lalu ada orang beri telepon lagi. Gimana caranya biar masuk di songkok? Diapakan di telepon? Ditekan kan? Ada lagi. Masuk lagi. Biar banyak telepon masuk, walaupun nanti keluar kan? Begitu pula neraka bu. Ketika malaikat bertanya, Halim talaki hai neraka, kau udah tak muat ke? Apa kata neraka? Hal min mazid, ada lagi masuk kan? Anak tidak masuk kayak gini. Kayak gitu kayaknya. Neraka itu bu. Jadi sebanyak apapun manusia masuk ke neraka. Beda dengan surga. Surga luas. Seluas apa surga? Tidak bisa dipandang dengan mata. Ibu pernah pakai kapal? Pernah pakai kapal? Yang pernah pakai kapal laut pergi ke Jawa? Nampak tak pinggir tuh? Kayak gitulah surga. Pinggir tak nampak saking luas. Mudah-mudahan semua kita masuk surga. Amin. Baik, ada pertanyaan silakan. Sebelum saya tutup, silakan yang mau nanya. Yang tadi itu yang pertama yang dapat najis. Yang dapat apa? Dapat najis yang pertama. Bazis? Najis. Bab najis. Yang misalkan isi kita itu kan pekat. Keluar darah. Orang kasih darah suruh kumur itu. Gusi kita kan berdarah, lalu kena orang diberi arak, disuruh kumur-kumur, gimana? Balik tadi, Allah tidak menciptakan obat pada sesuatu yang najis. Arak kan najis, jangan ikut, bohong. Selesai, bu ya. Tapi selama sesuatu yang tidak kita telan ke dalam tubuh, itu ada ulama mengatakan boleh. Barang najis contohnya, tapi dengan syarat kumur-kumur udah itu bu, tidak boleh masuk dalam badan. Ibu kumur-kumur kan tidak tertelan. Nanti setelah kumur-kumur baru ibu ngambil air bersih, ibu kumur-kumur biar suci. Tidak apa-apa itu. Yang penting jangan masuk dalam badan. Ya. Yang najis kan kalau misalnya beli ini masalah itu beli ikan nila itu kan kita teplok itu terus saya minumnya kasihan gitu itu boleh dimakan. Oh iya, saya masih ingat masih kecil-kecil dulu. Kalau kita, ibu kan masih ingat bu, kalau dulu kita masih lebar Idul Adha tuh bu, lihat orang yang beli sapi kan, beli kambing, kita bilang kasihan ya. Nanti ada kau gitu, tak boleh kau makan tuh. Kau ngomong kasihan, tak boleh. Betul-betul kita tak makan. Gimana hukumnya? Ibu nanya, kita belikan nih, mas, lalu kita pangkong ikan. Ya kita kelepar lalu kita, Allah kasihan ikan. Boleh tak makan? Boleh. Boleh tak apa-apa. Masalah kasihan, tapi tetap makan. Ya, enggak apa-apa. Tapi kalau santri tak mau. Ada santri tak mau makan ikan. Santri zaman dulu, bukan zaman sekarang. Sekarang dibantai ikan. Ya, santri zaman dulu banyak enggak mau makan ikan. Kenapa? Karena ada hadis Nabi. Ya, ada hadis Nabi. Semua mendoakan orang yang menuntut ilmu agama, termasuk ikan di laut. Makanya santri zaman dulu tak mau makan ikan. Kenapa? Kasihan, karena ikan dapat doa. Makanya santri zaman dulu banyak jadi orang. Sekarang apa banyak degil-degil? Karena ikannya dimakan. Yang doakan. Nanti kan kurang ajar, aku doakan kamu makan pula. Nggak bergurau jauh ya. Nggak apa-apa sebenarnya dimakan dia. Baik, ada lagi di luar silakan. Ada pertanyaan? Kalau udah ada terakhir, hadis terakhir ya. Nabi bersabda, Inna aqwadan nasi ilallah al-fahish. Allah paling benci manusia al-fahish, yang suka ngomong carut. Tahu ngomong carut bu? Kalau maki-maki bahasa putih anak tuh kan, nggak usah sebut, tak boleh. Ngomong mencarut, Allah paling benci. Ngomong apa, mohon maaf ya, kemaluan-kemaluan tuh nggak boleh, Allah paling benci. Siapa lagi Allah paling benci? Al-badi, yang suka maki-maki. Suka maki, termasuk juga Allah paling tak suka yang suka ini Allah paling benci juga. Orang yang suka sikit-sikit keluar sumpah. Demi Allah bukan aku yang demi Allah, sabar petir. Nggak boleh, nggak suka bu. Walaupun sampai enggak bagus ketika kita ibu ada orang nuduh ibu nyuri. Kau nyuri ya? Kau nyuri kan? Enggak. Jangan ibu langsung, demi Allah aku tak nyuri. Tak usah.
Jangan langsung ibu mengucap demi Allah, kecuali kalau ada orang kalau kau minta nyuri sumpah, sumpah. Baru ibu bilang ngomong demi Allah. Selama orang belum nyuruh sumpah, jangan. Ini kadang-kadang memang ada orang tuh sikit-sikit demi Allah, demi Allah, demi Allah tadi aku berak, demi Allah warna kuning, demi Allah bau. Apa pula kau ngomong demi Allah terus? Ya. Nah, baik ya sampai di sini karena ini ada yang ulang tahun. Makanya dibelikan balon. Ada 2 orang yang ulang tahun. Yang pertama anggota majelis. Siapa yang ulang tahun? Anggota majelis kita nih. Siapa? Coba ini tidak urusannya KIPM aja ya. KIPM ya. Saya keluarnya karena urusan ibu-ibu nih. Mudah-mudahan oleh Allah kita semua sehat panjang umur ya. Ketemu lagi insyaallah tanggal 6 bulan Desember. Insyaallah tanggal 6 bulan Desember kita tetap seperti biasa karena saya berangkat lagi umroh tanggal 17 Desember. Yang mudah-mudahan semua oleh Allah yang belum sampai ke Mekah disampaikan ke Mekah. Yang sudah sampai mudah-mudahan sampai lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Usiku nafsi taqwallah. Usiku nafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabrur